Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Aifina Fitria dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan peta, serta apa saja komponen-komponennya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Tahukah kalian apa itu peta dan apa komponen-komponennya? Peta adalah gambaran atau representasi permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala tertentu. Biasanya digambarkan pada bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, serta simbol-simbol. Sedangkan menurut para ahli, R.M. Sutarjo Sudjarno Sumarno, peta adalah lukisan permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal 2005, peta adalah media untuk menyimpan dan menyajikan data kondisi lingkungan yang juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi perencana dan pengambil keputusan dalam pembangunan. Peta memiliki manfaat, yaitu 1. Membantu orang untuk menemukan arah dan lokasi. 2. Membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan seperti dalam perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, dan analisis risiko bencana. 3. Menggambarkan berbagai jenis data seperti topografi, populasi, iklim, dan banyak lagi dalam bentuk yang mudah dipahami secara visual. 4. Menganalisis pola dan hubungan spasial antara berbagai fenomena geografis. 5. Memberikan informasi yang jelas mengenai permukaan bumi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, inilah letak-letak yang ada pada komponen peta. Judul peta adalah informasi utama yang menjelaskan tentang isi dan jenis peta tersebut. Kedua, garis tepi adalah garis yang mengelilingi tepi peta dan membentuk batas luar. Ketiga, garis astronomis atau koordinat berupa garis-garis yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Keempat, legenda, yaitu keterangan atau penjelasan tentang simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya, simbol, yaitu tanda atau gambar yang digunakan untuk mewakili objek atau kenampakan di permukaan bumi yang ada di peta. Simbol dibedakan menjadi 3, yaitu simbol titik yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau sisi suatu objek atau tempat tertentu pada peta. Kedua, simbol garis digunakan pada peta untuk mewakili data yang berkaitan dengan jarak atau bentuk yang memanjang di permukaan bumi. Ketiga, simbol area digunakan pada peta untuk mewakili suatu wilayah atau area tertentu, baik itu berupa fitur alam seperti hutan, danau, atau gunung, maupun fitur buatan manusia seperti pemukiman, kawasan, industri, atau kota. Selanjutnya, peta insert atau peta detail insert berfungsi untuk menunjukkan kedudukan daerah yang lebih kecil pada peta utama terhadap wilayah sekitarnya. Skala peta adalah perbandingan antara jarak atau dimensi pada peta dengan jarak atau dimensi yang sesungguhnya di permukaan bumi. Selanjutnya, orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah, biasanya berbentuk tanda panah.
yang menunjuk ke arah utara. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data. Yang terakhir, lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Macam-macam skala. Skala dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Skala angka, yang menyatakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya menggunakan angka. Yang kedua, skala garis, menyatakan skala dalam bentuk garis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, skala verbal, skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau verbal. Berikut rumus skala. Tahukah kalian jika peta itu memiliki beberapa jenis peta? Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Peta kadaster, 2. Peta skala besar, 3. Peta skala sedang, 4. Peta skala kecil, dan yang terakhir, peta skala geografis. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isi dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan berbagai elemen atau unsur permukaan bumi dalam suatu wilayah seperti sungai, danau, jalan, dan lain-lainnya. Peta umum dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain peta topografi dan peta chorografi. Selanjutnya, peta khusus atau disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau data khusus, misalnya tentang kepadatan penduduk, transportasi, distribusi, tanah, dan lain-lain. Beberapa jenis peta tematik, yaitu peta diagram, peta distribusi, peta isolen. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuk dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Peta timbul, 2. Peta datar, 3. Peta digital. Peta timbul menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, peta datar adalah peta yang digambarkan pada bidang datar, seperti kertas, kain, atau kanvas. Ketiga, peta digital adalah peta yang disimpan dalam bentuk data elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan melalui perangkat komputer. Yang keempat, jenis peta berdasarkan sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu peta induk atau basic map adalah peta yang dibuat berdasarkan hasil survei langsung di lapangan. Kedua, peta turunan adalah peta yang disusun berdasarkan referensi dari peta yang sudah ada tanpa memerlukan survei langsung ke lapangan. Yang terakhir, proyeksi peta. Biasanya, seseorang saat membuat peta untuk mengurangi atau menghindari kesalahan dalam membuat peta digunakan metode proyeksi peta, yaitu dengan cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke dalam bentuk datar. Dalam proses proyeksi peta, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, peta harus ekuvalen. Kedua, peta harus equidistance. Yang ketiga, peta harus konform. Jenis-jenis proyeksi peta dibedakan menjadi 3. 1. Proyeksi zenital atau azimutal adalah jenis proyeksi di mana bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi pada satu titik. Kedua, pada proyeksi silinder. Bidang proyeksi berbentuk silinder. Proyeksi ini sangat cocok untuk memetakan wilayah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Ketiga, proyeksi kerucut. Menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menutupi sebagian permukaan bumi. Jenis proyeksi ini sangat cocok untuk memetakan wilayah yang lebih luas di daerah yang berdekatan dengan lintang menengah, seperti sebagian besar negara di Eropa dan Amerika Utara. Sekian penjelasan dari saya.
terkait apa itu peta dan komponen-komponennya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.